Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk hari ini, apa ada yang izin atau tidak hadir? Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa ya. Kalian semua di sini Ibu ada games dulu ya, biar kalian fokus, biar kalian semangat. Oke? Ayah membaca koran di teras. Oke, ditunjuk ya. Teras itu sangat luas hingga bisa. Ya, ayo Nurul. Oke. Di situ ternyata ada dinosaurus berwarna hijau. Punya daun singkong itu sehingga dimakan ulat. Oke, udah cukup ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita ya. Jadi nanti di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian etika bergaul dengan teman sebaya. Kemudian nanti Ibu juga akan menjelaskan tentang alasan pada siapapun yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti. Nah, tidak sampai di situ, nanti Ibu juga akan memberikan kesempatan jika teman yang lain ingin memberikan tanggapan atau oke, kalau gitu kita lanjut ke penjelasan materi ya. Baik, udah bisa kelihatan ini PPT-nya? Sudah, Nah, Bu. seperti yang Ibu jelaskan tadi, di sini kita akan belajar mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa etika bergaul dengan teman sebaya adalah suatu norma atau aturan yang membangun hubungan dalam bergaul dengan teman sebaya. Nah, biasanya ini dilihat dari sifat baik atau sifat buruk individu dalam bergaul dengan temannya. Nah, yang kedua di sini ada bentuk pergaulan remaja. Yang pertama ada pergaulan persahabatan. Nah, untuk pergaulan persahabatan ini biasanya itu dalamnya ada kesamaan antara entah hobi, entah makanan, entah pekerjaan atau sekolah. Nah, kemudian yang kedua ada pergaulan percintaan. Untuk pergaulan percintaan itu di dalamnya tentu pergaulan dengan lawan jenis. Di dalamnya itu ada keinginan untuk menjalin cinta. Tapi cinta itu sebenarnya fitrah ya, cinta itu manusiawi yang nggak mungkin bisa dihalang-halangi dan nggak mungkin bisa dihilangkan. Nah, persoalannya yang ada di dalam pergaulan percintaan ini adalah bagaimana cara menyalurkan fitrah itu agar tidak melanggar norma agama dan juga adat istiadat. Ada cara untuk membina hubungan yang baik dengan sesama teman. Kalian terapkan ketika kalian membangun hubungan atau membina hubungan dengan teman-teman agar terjadi hubungannya harmonis, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertentangan. Nah, yang pertama ada belajar menghargai. Dalam pertemanan itu sangat dibutuhkan saling menghargai ya. Apapun itu, sekecil apapun itu, misalnya pendapat, itu hal yang paling kecil ya. Itu kita harus bisa saling menghargai. Perbedaan apapun yang ada, baik kecil maupun besar. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Kemudian yang selanjutnya ada memberi pujian. Nah, atau mendapat juara. Kita sebagai teman harus mengapresiasi, harus memberi pujian, memberi selamat, seperti itu. Dalam hubungan pertemanan itu juga dibutuhkan pengaruh positif atau hal-hal yang dapat membuat teman kita merasa senang atau kita itu harus bisa saling mensupport, bisa saling memotivasi. Ketika ada teman kita yang merasa tidak percaya diri, merasa down, kita harus bisa mensupport, harus bisa saling memotivasi agar bisa sama-sama kembali semangat. Nah, tidak bercanda yang keterlaluan, karena seperti yang kita ketahui ya, sifat seseorang itu berbeda-beda. Ada yang kalau bercanda yang berlebihan itu kadang ya biasa-biasa aja gitu ya, tapi juga ada mereka yang merasa kayak jadinya itu overthinking, jadinya itu diambil hati, itu kan kita harus bisa saling mengerti. Makanya dalam menjalin hubungan dengan teman, kita tidak boleh bercanda yang kelewatan ataupun yang keterlaluan. Yang selanjutnya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa saling menghormati seperti yang awal tadi. Kalau ada teman yang ingin cerita, ingin apapun, kita harus bisa mendengarkannya dengan baik. Kita harus bisa memberi saran yang positif, memberi kritik yang membangun gitu. Tidak mengkhianati kepercayaan teman itu ya. Kalau kita dibohongi, kita kan akan merasa kayak kesel gitu. Jadi dalam bangun yang terakhir di sini, etika apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita membangun atau membina hubungan dengan teman sebaya atau dalam bergaul. Nah, ini beberapa etika yang harus kalian terapkan dalam ketika kalian bergaul atau membina hubungan dengan sesama teman. Nah, yang pertama, pilih teman yang berakhlak baik. Tapi ya tidak
bukannya membeda-bedakan, tetapi acuh gitu. Kemudian kita harus juga bisa mengembangkan sifat saling menghormati dan menghargai, serta jadikanlah kelompok teman itu menjadi wahana untuk belajar bersama, entah itu mendiskusikan pelajaran, entah untuk membahas tugas-tugas sekolah, bahkan saling membantu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh teman kita. Nah, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Ya, Nurul, silakan. Kalau dalam hubungan sama teman itu kan ada timbal balik ya. Kalau misalnya kita udah baik ke teman kita, tapi teman kita justru malah balas ke kita nggak baik atau jahat, itu kita harus menanggapi teman kita itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, sama. Siapa di sini yang mau berpendapat untuk pertanyaannya Nurul? Nggak ada ya? Ya udah langsung dijawab ya kalau gitu. Jadi kalau misalnya kita berteman, terus kita udah baik sama teman-teman kita, kok tapi dibalasnya nggak baik gitu. Itu sebenarnya hak kita ya dalam bergaul, dalam berteman. Kita itu boleh saja, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam bergaul itu mencari teman yang sama-sama memiliki semangat belajar yang tinggi, yang berakhlak baik gitu. Tapi kalau ketika kita sudah memiliki teman yang ternyata teman itu tidak memberikan timbal balik yang positif juga sama kita, nggak apa-apa. Karena untuk memberikan sesuatu yang positif, untuk memberikan sesuatu yang mendukung kepada teman kita, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang ternyata teman kita tidak memberikan timbal balik yang baik kepada kita tidak apa-apa. Dan kita selama timbal balik yang diberikan itu tidak membawa pengaruh yang negatif buat kita, ya udah kita sabar, kita ikhlas, dan kalian juga berhak untuk tidak terlalu berteman yang terlalu dalam gitu sama dia. Kalau dia memang tidak bisa memberikan timbal balik yang positif, misalnya tidak bisa menghargai kita kembali, tidak bisa memberikan support yang positif juga kepada kita gitu. Jadi kita juga berhak untuk tidak berteman yang terlalu dalam dengan dia. Ya tetap berteman, tetapi ya itu tadi, tidak terlalu dalam. Bagaimana Nurul? Dimengerti, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu mau izin bertanya. Ya, silakan Karen. Bu, jadi seperti yang disampaikan Ibu di awal tadi, kan kadang orang itu tidak bisa menerima candaan yang terlalu berlebihan kan Bu. Nah, gimana ya Bu caranya kita menghadapi orang yang bercandaannya berlebihan gitu Bu. Jadi misalnya kita tuh nggak pernah digituin sama orang gitu bercandaannya. Nah, terus kita digituin, kita kan pasti mikir ya. Nah, untuk caranya untuk nggak mikir dan menanggapi mereka itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama Karen. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus ya, yang maksudnya yang sering kita alami gitu ya, bercanda sama teman, terus kok ternyata bercandaannya itu berlebihan banget gitu. Teman-teman di sini ada yang mau menanggapi pertanyaan Karen? Ayo beri kesempatan yang mau menanggapi. Tidak ada ya, kalau begitu langsung dijawab ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, sifat orang itu beda-beda. Kadang ada yang meskipun bercandanya kayak gimana gitu, tapi mereka itu tetap merasanya itu biasa aja. Tapi juga ada yang setelah bercanda itu ternyata kita ngerasa kok dia itu berlebihan gitu ya, kok sampai bikin overthinking gitu bahkan ya. Nah, itu kembali lagi pada kita sendiri. Kita harus bisa introspeksi diri. Terkadang apa yang dia katakan itu adalah sesuatu dari diri kita yang memang harus diperbaiki gitu. Tapi terkadang juga kita itu harus bisa mengeksplor lagi. Kayak misalnya, oh enggak kok, aku itu enggak seburuk yang dia katakan. Jadi kita harus bisa kembali memotivasi diri kita sendiri. Oh, dia itu tadi itu cuma bercanda. Tapi kalau ternyata yang dia katakan itu bisa kita terima, ternyata yang dia katakan tadi itu memang sesuatu yang harus aku perbaiki gitu. Jadi kita harus bisa memilah dari yang dia sampaikan itu, apakah itu hal yang memang harus kita terima dan sesuatu dari diri kita yang memang harus kita perbaiki, atau memang sesuatu yang itu nggak penting, itu dia itu cuma bercanda, aku itu nggak seburuk yang dia katakan gitu. Jadi semua itu tergantung dari diri kita sendiri, kembali bagaimana menyikapi hal itu. Bagaimana Karen, bisa dimengerti? Oh, baik Bu, dimengerti. Terima kasih banyak Bu. Lalu karena ini waktunya sudah habis ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Ibu atau bisa melalui grup WA. Nah, setelah kegiatan ini, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta itu kepada kalian yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu akan share di grup WA ya. Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ardia.